مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin makhtalafa al-layl wa an-nahar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam dina. Ikhwati fillah, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita menjaga keyakinan itu. Belajar yakin dalam kajian ilmiah disebut dengan ilmu akidah. Hanya saja istilah akidah ini adalah istilah baru dan yang munculnya dari para ulama. Kita tidak akan pernah menemukan istilah akidah di dalam Al-Quran. Tidak ada istilah akidah. Kita juga tidak akan menemukan istilah akidah di dalam As-Sunnah atau dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada istilah akidah. Istilah ini munculnya belakangan setelah selesainya era para sahabat. Dan kemudian ilmu akidah ini terus dikembangkan yang diambil dari interpretasi Al-Quran dan hadis sehingga kelak dia menjadi salah satu di antara cabang ilmu penting dalam Islam. Mulailah muncul teori-teori tentang akidah yang kemudian kita kenal dengan istilah rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, dan hal-hal yang lain tentang masalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, dan seterusnya. Ini namanya ilmu akidah. Tetapi sayangnya semakin berkembangnya ilmu akidah, semakin jelas teori-teori tentang akidah, kenyataannya kaum muslimin semakin lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, kita telah terjebak kepada maklamah. Maklamah itu adalah teori yang begitu rumit tetapi tidak sampai kepada intinya. Maklamah itu diambil dari kata kalam, atau bahasa kita mungkin yang paling sederhana, kita terjebak dengan banyaknya perdebatan, banyaknya presentasi, banyaknya tausiah, banyaknya ta'lim tentang akidah, tetapi kita tidak mengenal Allah dengan hakikatnya. Ini namanya maklamah. Carilah buku tentang akidah di perpustakaan, bahkan dia punya rak sendiri dengan judul akidah. Carilah buku tentang akidah di berbagai macam toko buku, bahkan banyak sekali buku tentang akidah. Saya punya di komputer itu sebuah software yang isinya sekitar 60.000 buku, yang Maktabah Syamilah, itu tentang akidah saja, ada ribuan buku tentang akidah. Kita terjebak dalam era maklamah, banyaknya teori tentang Islam. Dan kita ahli dalam teori-teori tentang Islam. Ada yang profesor akidah, profesor tafsir Al-Quran, profesor hadis, profesor akhlak, profesor dakwah. Tetapi keimanan kita justru berada di titik paling lemah di antara semua generasi. Bahkan di antara generasi yang dulunya tidak mengenal istilah akidah. Kenapa? Karena kita terjebak dalam maklamah dan teori. Makanya saya ingin sharing tentang akidah ini, tentang ilmu mengenal Allah, belajar yakin, bukan secara teoritis saja. Tetapi kita ingin belajar yakin kepada Allah, bukan belajar teori yakin kepada Allah, tapi ingin belajar yakin. Jadi,
Ukuran berhasil dan gagalnya kita dalam belajar yakin kepada Allah bukan menghafal Asmaul Husna, bukan tahu mana asma Allah, mana sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, apa itu arti rububiyah, apa arti uluhiyah, sebutkan ayat-ayatnya, sebutkan hadis-hadisnya. Enggak, bukan hanya sebatas itu. Ini belajar teori akidah. Tapi kita ingin belajar yakin. Bahkan walaupun kita tidak hafal ayatnya selain Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Bahkan walaupun kita tidak hafal surat Ar-Rahman, Al-Mulk, dan surat-surat lain tentang akidah, bahkan mungkin ada malu, walaupun kita tidak menghafal ayat kursi bahkan. Tapi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita ingin belajar. Bukan belajar menghafal ayat kursi, walaupun itu baik. Menghafal surat Al-Mulk, bahkan lancar dengan tafsirnya, tahu hadis-hadis tentang surat Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Ikhlas, dan surat-surat yang lain. Banyak orang yang menghafal itu. Menghafal Asmaul Husna, lalu diberikan nilai 100. Menghafal sifat-sifat Allah, lalu diberikan nilai 100. Tetapi di sisi yang lain, dia masih takut kepada hantu. Mana akidah? Mana yakin kepada Allah? Di sisi lain, dia masih berputus asa dengan takdir. Mana yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sisi yang lain, dia masih khawatir dengan rezekinya. Mana yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sisi yang lain, dia masih suuzon kepada ketentuan dan ketetapan Allah. Mana akidah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak belajar ilmu akidah, kita belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemarin saya banyak menyampaikan kisah-kisah tentang orang-orang yang mantap keyakinannya kepada Allah. Dan kalau kita mau membuat teori, mungkin banyak muncul teori dari kisah-kisah itu. Atau kalau kita mau mengkritisi kisah itu dari sudut pandang fikih, maka jadilah sebuah perdebatan yang tidak ada kesudahannya. Bukankah banyak orang yang melihat atau memandang kisah tapi dari sudut pandang fikih, sehingga terjadi perdebatan? Ketika dia mendengar Aisyah dengan dengan Saudah lempar-lemparan kue tepung, maka ketika dilihat dari sudut pandang fikih, oh itu mubazir. Bagaimana mungkin keluarga Nabi mubazir? Bukankah keluarga Nabi itu paling sederhana, qanaah, dan seterusnya? Kalau kita melihat dari sudut pandang fikih secara teori, selalu akan muncul perdebatan. Apapun, kita dengarkan nasihat dari seorang ustaz, lalu kita lihat dari sudut pandang fikih, hasilnya adalah perdebatan dan saling menghujat. Bukan ini tujuan kita belajar Islam. Bukan untuk nambah wawasan, lalu kita pamer wawasan kepada orang lain. Tamattu akli. Tapi kita belajar mengenal dan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita duduk belajar. Inilah yang disebut dengan majelis ilmu. Inilah yang disebut dengan majelis Al-Quran. Majelis yang tidak dilihat dari penampilannya, tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya, tidak dilihat di mana mereka mengadakan majelis itu, tetapi majelis wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Itulah majelis Al-Quran. Itulah majelis mengenal Allah dan yakin kepada Allah. Apakah ketika kita mendengar imam membaca surat Al-Ikhlas, zadatul iman, bertambah iman kita kepada Allah? Atau justru kita bertambah meremehkan imam? Kita anggap imam ini imam yang tidak hafiz, tidak banyak hafalan Al-Qurannya, sehingga ayat-ayatnya Al-Ikhlas saja. Apakah ketika kita mendengar imam membaca surat Al-Mulk, ayat kursi, zadatuhum imana, bertambah iman kita? Itulah majelis Al-Quran. Itulah majelis ilmunya zaman sahabat. Mereka tidak mengenal istilah-istilah yang rumit seperti di zaman kita. Usul fiqh dengan berbagai macam teorinya. Bahkan sebagian orang hafal di luar kepala segala teori-teori tentang usul fiqh. Apakah para sahabat mengenal teori itu? Tidak. Tetapi mereka lebih baik dalam mempraktikkan teori itu daripada yang menghafal teori itu. Tentang sunnah Nabi. Apakah semua sahabat menghafal hadis Nabi seperti yang dihafal oleh Al-Bukhari? Hafalan Al-Bukhari itu lebih banyak daripada semua sahabat. Siapa sahabat yang paling banyak hafal hadisnya? Abu Hurairah. Bukhari menghafal hadis Abu Hurairah dan dari yang lainnya. Bukan cuma Abu Hurairah. Siapa sahabiat yang paling banyak hafalan hadisnya? Aisyah. Bukhari menghafal dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Abdullah bin Umar bin Mas'ud, dari Ikrimah, dari banyak sahabat. Hafalan Bukhari tentang hadis jauh lebih banyak daripada para sahabat. Tetapi yakinlah, para sahabat lebih baik dalam melaksanakan dan mengikuti sunnah Nabi daripada Al-Bukhari. Walaupun Al-Bukhari ulama besar dan hebat luar biasa. Apalagi kita. Kita tahu satu dua hadis lalu sombong, lalu menghujat orang dengan hujatan-hujatan yang tidak pantas. Memangnya berapa ribu hadis yang kita hafal?
Para sahabat tidak terjebak dalam teori, tetapi mereka sibuk dengan mengamalkan apa yang mereka tahu walaupun sedikit dari ilmu. Al-qana'atu fi ilm. Qana'ah dalam ilmu. Sedangkan kita at-takasur fil ilm. Senang mengkoleksi ilmu, senang menggunakan teori-teori yang rumit, bahkan senang menggunakan istilah-istilah yang mungkin orang tidak paham. Makin banyak orang yang tidak paham, dia makin bangga. Ini namanya tamattu aqli, sensasi berpikir. Duduk di atas meja di depan, kemudian dia sampaikan presentasinya tentang Islam dengan teori-teori yang rumit, bahkan kita nggak pernah mendengar istilahnya. Dia bangga dengan itu. Apa yang mau dia banggakan? Ada orang yang lebih mulia dari dia dan dijamin surga tidak mengenal istilah-istilah itu. Bahkan istilah yang tadi kita pikir adalah istilah yang paling tua dalam agama kita, yaitu istilah akidah, ternyata tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah, munculnya belakangan di zaman para ulama. Jadi bukan istilah yang penting. Jangan menghujat saudara kita ketika dia tidak tahu apa arti rububiyah. Kamu orang Islam bukan? Ya. Kamu mengaku beriman? Ya, coba sebutkan apa arti rububiyah. Saya tidak mengerti apa itu rububiyah. Kamu orang yang tidak mengenal Allah, kamu orang yang jauh dari agama, sesat dan seterusnya. Jangan menghakimi saudara kita melalui teori yang dia hafal atau tidak hafal. Bisa jadi dia orang yang lebih takut kepada Allah daripada seorang ulama yang paling hafal ayat dan hadis tentang teori itu. Makanya saya pernah menyampaikan, ada seorang ulama Saudi Arabia, Syekh Mishari Al-Farraz. Ini terkenal sekarang lagi benar-benar jadi selebriti di Timur Tengah. Beliau hidup di Saudi dengan banyak ulamanya, ulama Haramain, Makkah, Madinah. Suatu ketika beliau buat acara keliling dunia, terutama Asia, Afrika, dan beberapa negara Muslim di Eropa. Ketika beliau sampai di Asia, di daerah Bangladesh, beliau bertemu dengan seorang ibu yang membuat beliau selalu menangis ketika menyebutkan namanya, karena beliau baru sadar ternyata di ujung dunia yang tidak mengerti bahasa Arab, bahkan membaca Al-Quran pun terbata-bata, mereka lebih takut kepada Allah daripada di pusatnya negeri kaum muslimin yang mengerti dan hafal Al-Quran. Ini bukan soal teori, ini soal belajar yakin kepada Allah Subhanahu. Mungkin bisa jadi orang yang paling rendah kedudukan status sosialnya di antara kita lebih yakin kepada Allah daripada orang yang duduk di depan antum semuanya. Bisa jadi ada orang di sini yang lebih yakin dan lebih dicintai Allah daripada saya yang berbicara 1 jam di depan. Artinya bukan siapa yang menghafal teorinya, tetapi siapa yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari belajar. Gak harus menghafal teorinya, kecuali ketika kita ingin menambah wawasan, silakan kita baca teori-teori yang luar biasa. Dan teori itu baik, tetapi bukan intinya. Intinya belajar yakin. Selesai dari majelis ilmu akidah atau ilmu mengenal Allah, yakin kepada Allah dalam majelis Al-Latif, kita muhasabah diri kita masing-masing. Apakah dari majelis ini bertambah yakin kita kepada Allah, atau sekedar bertambah wawasan kita tentang Allah? Bertambah wawasan kita tentang Allah, atau bertambah yakin kita kepada Allah, atau lebih baiknya lagi bertambah dua-duanya, makin mengenal Allah dan makin yakin. Ada orang yang tidak kenal Allah kecuali sedikit, tetapi dia jauh lebih yakin daripada orang yang mengenal Allah banyak. Dia tidak kenal Allah tentang berbagai macam hal. Allah itu begini dan seterusnya. Arti Rabb itu ada 5. Rabb itu pencipta, pemelihara, penjaga, pemilik, penguasa. Dia tidak kenal itu. Dia kenal Allah hanya Ahadun Ahad. Tetapi dia lebih bertahan dalam ujian daripada orang yang mengenal Allah dengan semua teori. Dialah Bilal bin Rabah. Dialah Ammar bin Yasir. Dialah Sumayyah, dialah Yasir, dialah Khabar. Para sahabat yang disebut dengan istilah aradhil qaum, orang yang paling rendah di antara manusia, para budak, orang-orang miskin yang tidak mengenal teori itu, tapi dia lebih yakin kepada Allah daripada yang mengenal teori. Ini soal meyakini, soal meyakini kebesaran Allah, yakin kepada keagungan Allah, bukan soal tahu tentang teori-teori seputar akidah atau tentang Allah. Itu ikhwah sekalian. Tujuan kita belajar keep the faith bukan hanya kenapa saya tidak gunakan saja istilah akidah, bukankah itu sudah populer? Saya hanya ingin berbagi bahwa istilah akidah bukan istilah yang wajib untuk dipakai dalam setiap pembahasan tentang mengenal Allah. Itu hanya istilah yang belakangan muncul. Kita boleh menggunakannya dengan istilah, katakanlah judul ngajian kita itu Ahadun Ahad. Boleh. Itu adalah bendera kaum muslimin ketika perang Badar. Ahadun Ahad.
Kita boleh mengganti tema kita dengan istilah mungkin iman, boleh. Kita bisa mengganti dengan istilah percaya kepada Allah. Kita menggantinya dengan istilah serahin aja sama Allah. Kita bisa mengganti dengan istilah apapun, yang intinya belajar yakin kepada Allah. Tidak harus menggunakan istilah akidah, rububiyah, uluhiyah, terjebak dalam maklamah. Walaupun bagi sebagian pencari ilmu yang khusus, yang menjadi calon-calon para ulama, maka dia harus tahu teori tentang itu, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya. Tetapi itu sifatnya fardu kifayah. Tidak semua muslim harus menghafalnya. Sebagaimana menghafal Al-Quran juga fardu kifayah. Tidak harus semua orang menghafal Al-Quran. Tapi penghafal Al-Quran bukan orang biasa di mata Allah. Tidak semua orang harus hafal hadis. Ini riwayat siapa, ini harus begini, dan sahih atau dhaif. Tidak semua orang harus hafal itu. Cukup harus ada ulama di antara mereka. Itulah tujuan kenapa ada ulama di antara umat, supaya dia menjadi rujukan bagi yang lain. Tapi tidak harus semua orang itu hafal. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak semua hafal Al-Quran, tidak semua hafal hadis sebanyak Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Tidak sebanyak hafalan teori-teori fikih di zaman kita. Tetapi mereka semuanya orang yang beramal sebaik mungkin yang mereka bisa. Was-sabiqun as-sabiqun. Mereka berlomba-lomba dalam beramal. Maka ikhwah sekalian, sahabat-sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini belajar kelanjutan dari tema menjaga yakin kita kepada Allah, belajar yakin lebih dan lebih setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita bicara tentang tawakal, karena salah satu di antara wajib bagi seseorang yang beriman itu adalah mewakilkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita istilahkan dengan istilah tawakal ala Allah. Hari ini kita akan lanjutkan kepada pembahasan tentang ridho, rela. Belajar rela dengan semua ketentuan dan ketetapan Allah. Karena tidak ada orang yang rela atau ridho kepada Allah kecuali dia orang yang yakin kepada Allah. Kalau kita mau belajar yakin kepada Allah, berarti kita belajar ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit membahas secara teori. Kata para ulama, orang yang ridho itu ada 3 tingkatan. Atau ada 3 model orang yang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti coba lihat, kita termasuk yang mana di antara 3 derajat orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk di mana? Di antara 3 orang yang rela dengan semua keinginan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau na'udzubillah, kalau kita mau jujur, mungkin kita nanti akan melihat kita tidak termasuk satupun di antara 3 tingkatan orang yang rela dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jika kita menginginkan keridhaan Allah di akhir hayat kita, sehingga kita dapat gelar radhiyallahu anhu, maka kita belajar ridho dulu kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Siapa yang ridho di dunia kepada Allah, maka Allah ridho kepada dia nanti di akhirat. Muncullah istilah radhiyallahu an, RA. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tetapi ini maksudnya adalah Allah akan ridho kepada orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah ridho kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadi wali baginya. Jika Allah menjadi wali baginya, hasbullah, cukup baginya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang ridho, jiwanya tenang. Orang yang ridho tidak ada dalam kamusnya galau, kecuali hal-hal yang sangat sederhana sekali. Tidak sampai kepada galau. Khawatir, ya. Panik, ya. Ini hal yang sifatnya manusiawi. Tapi sampai membuat dia tidak bisa makan, nggak bisa tidur, membuat dia tidak bisa menikmati hidupnya dengan baik, bahkan tidak bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Karena dia tidak tenang. Kenapa tidak tenang jiwanya? Karena dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mendapatkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, belajar ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang,
Jiwa siapa yang tenang? Jiwa yang radiyatan mardiyah, yang dia ridho dan Allah juga ridho kepadanya. Dia akan kembali kepada Allah walaupun merasakan sakitnya sakratul maut, bahkan Nabi pun merasakan, tetapi itu tidak mengguncangkan jiwanya. Ada orang ketika didatangi sakratul maut, maka jiwanya terguncang. Dia tidak rela kembali kepada Allah karena dia tahu amal-amalnya yang buruk. Dia tahu betapa jeleknya kedudukannya di mata Allah, betapa rendahnya dirinya di antara orang-orang yang hidup di muka bumi, sehingga dia tidak berani kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Takut dalam makna ingin lari, bukan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini, Allah beri ujian sedikit, dia akan khawatir, dia akan berputus asa, dia tidak akan nyaman dalam hidupnya. Dikasih nikmat, dia tidak nyaman, dikasih ujian, apalagi berlakulah pada dirinya sifat halu'ah. Idza massahu syarr jazu'a wa idza massahu khair manu'a. Ini orang yang tidak ridho. Maka kita belajar ridho. Ada 3 tingkatan orang yang ridho. Tingkatan yang paling rendah, tetapi dia disebut orang yang radiyah, orang yang sudah ridho, adalah orang yang ridho terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Berapapun rezeki, dia tidak mempertanyakan soal banyak dan sedikit. Miskin itu bukan musibah. Saya tidak masukkan miskin dalam kategori derajat ridho kepada musibah, tidak. Miskin itu rezeki dari Allah, fakir itu musibah. Miskin tidak. Miskin orang bisa makan. Orang yang ridho dalam urusan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersoalkan jumlah banyak atau sedikit, sama baginya. Baginya adalah keberkahan di sisi Allah dan diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada banyak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya dan mencabut keberkahan darinya. Dan orang yang paling ridho di antara manusia, belajarlah kepada anak bayi. Makanya Allah berikan rezeki yang paling berkah kepada bayi. Rezeki apa yang paling berkah? ASI, air susu ibunya. Itu adalah rezeki yang paling berkah yang Allah berikan. Tidak kepada orang dewasa, kepada anak bayi. Kenapa kepada anak bayi? Karena anak bayi ini paling ridho dengan rezeki dari Allah. Dia tidak pernah protes. Dia hanya butuh ketika dia lapar, dia membutuhkan susu setelah diberikan oleh ibunya. Dia tidak protes, dia nggak mengatakan ini kurang sedap, ini apa, ini seterusnya. Tidak, dia tidak pernah protes. Dia tidak mengatakan susunya saya pengen yang merek ini, merek itu. Ya sudah merek ibunya. Dia ridho dengan pemberian Allah, sehingga Allah titipkan keberkahan dalam rezeki yang Allah berikan kepada dia. Apa itu berkah? Selalu cukup untuk kebutuhannya. Ketika dia butuh banyak, maka dia diberikan banyak. Ketika dia butuh sedikit, maka dia diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Itu berkah. Analogi berkah yang lebih jelas lagi adalah Zamzam yang saya pernah cerita. Betapa berkahnya Zamzam. Ketika kaum muslimin lebih dari 3 juta orang berkumpul di satu titik di hari yang sama di Makkah, masing-masing mereka minum setiap hari beberapa liter air Zamzam, 3 juta lebih. Dan ketika mereka pulang, minimal mereka membawa pulang 10 liter Zamzam setiap orang dari 3 juta lebih ini. Dan Zamzam selalu cukup untuk kebutuhan kaum muslimin di satu saat itu. Di titik yang sama, di hari yang sama, dengan jumlah yang besar, Zamzam cukup untuk kebutuhan mereka. Itu berkah. Tetapi di bulan Muharram, ketika selesai musim haji dan belum mulai musim umroh, kecuali bagi orang lokal saja, yang umroh itu kurang dari 1.000 orang setiap hari, sedikit sekali, maka menjadi sepi. Zamzam tidak membanjiri kota Makkah. Padahal ketika banyak, dia cukup bagi setiap orang. Tetapi ketika yang datang sedikit, Zamzam tidak membanjiri kota Makkah. Keluarnya sesuai dengan kebutuhan. Itulah keberkahan. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Kenapa Zamzamnya adanya di Ka'bah? Karena siapa yang datang ke sana selalu dalam keadaan taat kepada Allah dan ridho dengan ketentuan Allah. Makanya ridho yang paling rendah, tetapi ini luar biasa di mata Allah, adalah ridho dengan rezeki dari Allah. Walaupun rezekinya sedikit. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit, maka Allah akan ridho dengan amalnya yang sedikit. Kalau kita melihat rezeki kita hari ini sedikit, kurang dari kebutuhan kita, atau memang bukan kurang, cukup. Hanya kita mungkin hawa nafsunya lebih besar daripada kebutuhan kita. Kalau kita menemukan kenyataan suatu hari atau suatu saat rezeki kita kurang dari biasanya, maka husnuzonlah, berpikirlah bahwa saya juga lebih sering, amal saya lebih kurang daripada biasanya. Bukankah amal kita setiap hari berkurang, bukan bertambah? Atau lebih sering kurangnya daripada bertambahnya?
Kita idealnya misalnya sehari baca Al-Quran 1 juz, tapi seringnya kurang dari 1 juz. Harusnya idealnya kita sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, tapi kita jarang melaksanakannya. Idealnya kita malam bangun minimal sholat witir, bahkan witir pun tidak, 1 rakaat pun tidak, apalagi tahajud. Harusnya setiap hari kita bersedekah, bahkan untuk memberikan nafkah aja kita masih hitung-hitungan. Banyak lagi, harusnya kita puasa sunnah, puasa Ramadan aja nggak sempurna. Amal kita banyak kurangnya. Siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit, maka Allah juga akan ridho dengan amal yang sedikit. Jadi kalau kita merasa amal kita sedikit dan kita ingin Allah ridho, ya Allah, amal saya memang sedikit. Ya Allah, saya tidak seperti fulan. Saya tidak seperti fulan. Saya tidak seperti fulan yang ahli ibadah ini, ahli ibadah itu. Ya Allah, amal saya cuma segini. Yang udah segini pun masih banyak kekurangannya. Tetapi saya ridho dengan semua rezeki yang Engkau berikan, walaupun sekecil apapun saya ridho, maka ridholah dengan amal saya yang sedikit, ya Allah. Itu janji Rasul. Jadi kalau kita merasakan rezeki kita agak tersendat, bisnis kita tidak seperti yang kemarin-kemarin, tahun ini agak lebih sepi, dagangan kita banyak yang tersisa dan seterusnya, belajar ridho di situ, nanti Allah juga akan ridho dengan amal-amal kita yang selama ini sedikit. Orang yang amalnya banyak saja takut Allah tidak menerima amalnya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang setiap hari melakukan amal lebih dari 10 amalan dalam 1 hari. Yang kalau dikumpulkan sebagian besar kaum muslimin untuk beramal, maka amalan Abu Bakar lebih baik daripada amalan kaum muslimin sepanjang zaman. Orang yang amalnya sebanyak ini, orang yang Allah memujinya dengan amalan yang luar biasa istimewa, tetapi dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa, amalannya sedikit, kemudian amalannya belum sempurna, sehingga dia wajilah takut, ya Allah, maafkanlah atas kekurangan saya. Apa doa bagi orang yang setelah dia beribadah kepada Allah? Rabbana la tu'akhidna. Itu bukan doa orang yang berdosa. Doa orang yang berdosa, zalamna anfusana. Kalau doa orang yang habis beribadah, buka puasa, tarawih, tahajud, sedekah, tilawah, doanya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau marah kepada kami kalau kami lupa dan banyak kesalahan dalam beramal. Itu doa yang taat. Habis dia melakukan satu ketaatan, dia minta ampun kepada Allah atas kekurangannya dalam ketaatan yang baru saja dilakukan. Lalu bagaimana dengan kita yang ketaatan kita jelas-jelas sedikit dan jelas-jelas yang sedikit itu banyak kekurangannya? Tidakkah kita mau untuk rela dengan rezeki yang sedikit sehingga Allah ridho dengan amal kita yang sedikit? Siapa di antara kita yang berani berdoa seperti doa Nabi? Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya nanti di akhirat bersama golongan orang miskin. Siapa yang berani yang mengatakan bahwa kita ahli sunnah, mengikuti sunnah Nabi? Beranikah kita berdoa itu dengan sungguh-sungguh ketika kita tahajud, di waktu-waktu yang paling mustajab, di depan multazam dan raudhah, ketika turun air hujan dalam keadaan musafir, dalam keadaan berbuka puasa? Coba beranikah kita berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin? Siapa yang berani mendoakan itu? Ini ridho dengan sedikitnya rezeki. Rasulullah SAW ridho dengan rezeki yang sedikit. Beliau tidak pernah mengeluh. Sekali-kalinya istri beliau mengeluh, dan itu wajar sekali, karena sudah berbulan-bulan tidak pernah makan nikmat kecuali kurma yang kering. Kita sering mengatakan kurma Nabi itu kurma yang paling baik, kurma ajwa, tapi Nabi pernah makan kurma itu? Jarang sekali. Di akhir hayatnya beberapa kali pernah makan, tapi sepanjang hidupnya bukan itu kurma Nabi. Itu kurma yang ditanam oleh Nabi, tapi kurma yang dimakan oleh Nabi, kurma yang paling kering, yang bahkan kita menginjak-injaknya di tanah di Mekah itu dibuang-buang karena tidak bernilai. Kurma yang paling kering, yang keras, yang kalau dimakan itu tidak bisa digigit kecuali harus dicelupin dulu dan direndam di dalam air. Itu kurma Nabi yang sejatinya, bukan ajwa. Ajwa itu kurma yang ditanam oleh Nabi. Lalu kita mengatakan saya ingin ikut sunnah Nabi,
Saya beli kurma ajwa yang harga 1 kilonya 400 pound, 400 real, 1 juta. Kurma ajwa yang paling bagus. Kalau mau ikut sunnah Nabi, kurma Nabi itu bukan ajwa. Ajwa itu kurma yang ditanam oleh Nabi dan berkah. Tapi kurma Nabi yang dimakan oleh Rasulullah setiap hari, carilah di Madinah yang harganya bahkan mungkin dikasih aja untuk kita, nggak ada harganya. Kita pergi ke kebun kurma, yang tersisa yang nggak mau dijual itulah kurma Nabi. Yang ditaruh di akar-akarnya pohon kurma, yang ditaruh di pojok-pojok toko-toko kurma yang sudah busuk, itulah kurma Nabi. Datanglah ke situ, ambillah. Kenapa kamu ambil ini? Saya ingin ikut sunnah, saya ingin makan kurma ini, kurma yang sangat keras. Dan saya punya kurma itu di rumah saya. Itu pun nggak saya beli karena ikut sunnah, saya beli karena saya ditipu oleh penjual kurma. Kalau ikut sunnah mungkin juga nggak akan seperti itu. Kurma ajwa namanya. Tapi ajwa ini harganya sangat murah. Saya tanya, Kam, berapa ajwa ini? Kata dia, 1 kilonya cuma 10 real. Mana ada ajwa 10 real harganya? Harga ajwa itu paling murah 200 real. Ini 10 real. Akhirnya saya beli 5 kilo. Dan dia dibungkus dalam kotak yang nggak bisa dibuka. Saya beli 5 kilo. Ini ajwa 10 real. Langsung habis, saya beli 5 kilo. Jamaah saya beli, semuanya beli. Ketika sampai di hotel, saya buka, saya makan, ternyata nggak bisa digigit. Ajwa yang usianya sudah 2 tahun. Sudah kering. Dan kurma itu tidak ada busuknya, kecuali direndam dengan air. Dia akan kering, dan setelah 2 tahun masih bisa dimakan. Makanya kata Aisyah, makanan favorit Rasulullah SAW, aswadain. Itu makanan favorit Nabi. Bukan burger, bukan pizza, bukan apa. Kalau saya mie Aceh, durian, bukan. Makanan favorit Nabi aswadain. Apa aswadain? Kurma dan air. Apa maksud kurma dan air? Kurmanya dicelupkan ke dalam air, setelah beberapa lama baru bisa dimakan. Itulah makanan favorit Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Kenapa Nabi tidak mengatakan, Ya Allah, bukankah ibadah saya paling baik di antara manusia? Ya Allah, bukankah saya orang yang paling takut kepadamu? Ya Allah, bukankah amalan saya itu banyak? Ya Allah, bukankah saya ini kekasihmu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, seterusnya. Nabi lebih pantas mengatakan itu daripada kita yang baru sekali 2 kali tahajud. Lalu mengatakan, Ya Allah, bukankah saya sudah ahli tahajud? Baru sehari 2 hari kita puasa Senin Kamis, bukankah saya seorang shawwal, ahli puasa? Baru 2 kali kita bersedekah, kita katakan, bukankah saya jawad, karim, orang yang dermawan? Ya Allah, apalagi yang kurang dari saya? Malulah kita katakan itu di hadapan Allah. Rasulullah lebih berhak mengatakan itu daripada kita. Tapi pernah kan Anda mengatakan, Ya Allah, apalagi yang kurang dari saya? Justru beliau mengatakan, tidakkah harusnya saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa? Karena Nabi rela dengan semua yang Allah berikan dari rezeki walaupun sedikit. Terimalah apapun pemberian Allah. Maka saya pernah katakan, bukan soal selera nikmat dan tidak, tapi soal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang paling banyak bersyukur di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah? Harusnya Fir'aun, tapi dia paling kufur. Harusnya Sulaiman, ya wajar dia seorang raja dan dia orang yang bersyukur. Harusnya Zulkarnain, ya wajar dia seorang raja. Tapi yang Allah anugerahkan syukur yang paling hikmah, Luqmanul Hakim. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah. Luqman, ini unik. Orang seperti Luqman bersyukur, ridho dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, dengan rezeki yang Allah berikan. Siapa Luqman? Orang kaya? Bukan sama sekali. Seorang raja? Apalagi jauh. Dia seorang budak yang berasal dari negerinya Bilal bin Rabah. Orang Habasyah, orang Ethiopia, orang kulit hitam, orang Afrika, budak yang diperjualbelikan di antara orang-orang kaya. Bahkan dirinya pun bukan miliknya, milik orang kaya. Orang yang serendah ini, orang yang semiskin ini, yang tinggalnya di kandang-kandang tuannya, yang bekerja tidak dibayar, yang makannya sama dengan makanan yang diberikan kepada hewan-hewan ternak. Dia mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Orang yang paling pandai bersyukur adalah Luqmanul Hakim. Inilah orang yang ridho dengan rezeki dari Allah walaupun sedikit. Makanya ketika saya mentadaburi surat Luqman, saya merasa heran di ayat ini. Bagaimana mungkin Luqman bisa bersyukur kepada Allah sedangkan statusnya adalah budak? Lalu siapa kita untuk tidak bersyukur kepada Allah lalu mengeluh dan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas? Astagfirullah. Ridho. Ini orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tingkatan di atasnya lagi adalah orang yang ridho dengan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua orang pasti akan diuji oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kami pasti akan menguji kalian. Pasti. Karena Allah menggunakan lam ta'kid. Pasti kami akan menguji kalian. Bahkan kalian gak bisa masuk surga sebelum diuji. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa. Diuji dengan fisiknya. Ada yang dibelah dengan gergaji, ada yang digorok ketika dia sedang sholat, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang diseret di atas bara api, ada yang disalib di tiang salib, Asia, ada yang digoreng dengan keluarganya, Masyita. Massathumul ba'sa. Mereka diuji dengan ujian fisik yang luar biasa, sehingga ketika Khabab yang diseret di atas bara api, sampai api itu padam karena lendir yang keluar dari kulitnya, Khabab datang kepada Rasulullah mengeluhkan nasibnya. Ya Rasulullah, saya udah gak tahan. Ya Rasulullah, kenapa ujiannya berat sekali? Rasulullah mengatakan, wahai Khabab, sungguh telah ada orang sebelum kalian yang diuji lebih berat dari ini, dan mereka tidak mengatakan kecuali hasbunallah, hasbunallah. Akhirnya Khabab, apakah dia marah kepada Rasulullah yang datang dalam keadaan diuji, dalam keadaan seluruh tubuhnya banyak luka, dalam keadaan tidak diberi makan oleh tuannya, bahkan matanya buta gara-gara ditusuk oleh tuannya yang perempuan, datang kepada Rasulullah ingin curhat. Ya Rasulullah, berat nian ujian saya ya Rasulullah. Rasulullah justru memarahi Khabab dan menyebutkan orang-orang terdahulu yang lebih sabar daripada Khabab. Apakah Khabab kemudian pundung dan marah kepada Rasul? Tidak. Dia kembali dan mengatakan hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Ini ridha. Ridha dengan ujian dari Allah. Dia tahu bahwa Allah tidak menguji seseorang kecuali untuk dua alasan. Satu, menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu, dan dua, untuk mengangkat derajatnya di masa yang akan datang. Dan orang yang paling Allah cintai, maka orang yang paling banyak Allah benci. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memujinya. Kalau Allah jatuh cinta kepada kita, Allah akan memuji kita. Sehingga orang yang paling tinggi derajatnya di antara kita ini adalah mungkin orang yang paling sulit hidupnya di antara kita di sini. Pernah Abdurrahman bin Auf berpuasa sunnah, lalu istri beliau menghidangkan makanan yang banyak untuk beliau, orang kaya. Ketika hidangan itu dihamparkan di hadapan Abdurrahman bin Auf, beliau menangis. Ma yubkika ya Abdurrahman, kenapa engkau menangis ya Abdurrahman? Kata istrinya, bagaimana saya tidak menangis? Sesungguhnya telah ada orang yang lebih baik dan lebih soleh daripada saya, yaitu Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Mereka lebih soleh daripada saya. Tetapi ketika mereka meninggal dalam perang Uhud, saking miskin dan sengsara hidup mereka, bahkan mereka tidak punya kain kafan untuk mengkafaninya. Hanya sehelai selimut kecil yang kalau ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Yang kalau ditutup kaki, kelihatan kepalanya. Sungguh mereka lebih soleh di mata Allah daripada saya. Lalu mereka diberikan kehidupan yang begitu sulit, musibah demi musibah. Sedangkan saya yang tidak terlalu soleh, Allah berikan nikmat yang banyak. Bagaimana saya tidak menangis? Saya khawatir. Kesolehan saya yang sedikit itu telah Allah berikan balasannya di dunia dan tidak dapat lagi datang di akhirat. Sedangkan kesolehan mereka yang banyak, Allah tunda nanti balasannya di akhirat dan diirit di dunia. Kita tidak soleh, amalan kita sedikit, tapi hidup kita nikmatnya luar biasa. Tidakkah kita khawatir seperti Abdurrahman bin Auf, bahwa kesolehan kita yang sedikit, tahajud kita yang jarang-jarang itu, sholat berjamaah kita yang bahkan tidak khusyuk, puasa kita yang sangat banyak kekurangannya, telah Allah beri balasannya di dunia, sehingga kita tidak dapat lagi jatah di akhirat. Bagaimana kita tidak ridha dengan musibah yang Allah berikan, agar Allah mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita di akhirat. Karena kalau kita mengandalkan amal kita, kita tidak akan dapat satu derajat pun di akhirat, karena telah kita habiskan dengan nikmat di dunia. Orang ridha kepada Allah, ketika diuji oleh Allah, dia ridha, hasbi Allah, raditu billah, tidak masalah diuji oleh Allah, dibolak-balik hidupnya oleh Allah, tidak masalah. Yang penting Allah rela kepada saya. Ada seorang laki-laki solih, orang Badui, tinggal di gurun pasir. Dia punya istri, punya banyak anak, punya beberapa ternak, tinggalnya nomaden di gurun pasir. Ini kisah nyata. Suatu hari, dia kehilangan ternaknya. Unta-untanya lari dalam badai pasir. Sehingga dia tidak punya lagi
sumber rezeki yang biasanya dia gunakan sebagai nafkah untuk keluarganya. Lalu ketika sudah reda badai pasir, dia bilang kepada istri dan anaknya, tinggallah kalian di rumah sebentar, di tenda ini, aku akan mencari unta-unta kita yang hilang. Pergilah dia meninggalkan anaknya, istrinya di tenda itu, dan dia mencari untanya yang hilang. Dia cari. Karena dia mencarinya lama, jauh sekali, sehingga dia berjalan yang jauhnya dari tempat keluarganya itu 1 hari perjalanan. Dia berjalan mencari untanya di tengah padang pasir. Suatu malam, ketika dia sedang mencari untanya yang telah hilang, dan dia masih belum menemukannya, di tempat istri dan anaknya, sebuah lembah, Allah menguji mereka lagi dengan badai yang luar biasa. Badai disertai hujan, sehingga membuat istri dan anaknya terbenam di dalam pasir lumpur yang basah itu. Kehilangan istri dan anaknya. Dia mencari unta. Awalnya kehilangan hartanya. Dia cari harta yang hilang dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti untuknya. Ketika dia sedang mencari hartanya yang hilang, Allah mengambil keluarganya. Lalu ketika dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan tidak menemukan 1 ekor unta pun, dia menemukan tempat tinggalnya telah rata. Yang tadinya lembah, sekarang sudah menjadi bukit seperti yang lain. Dia cari-cari di mana posisi tenda rumah saya. Dan dia yakin disitulah posisinya. Dia tahu bintang. Dia bisa membaca peta. Sehingga dia tahu inilah posisi tenda saya. Tapi di mana tenda rumah saya? Di mana keluarga saya? Dia mengais-ngais, dia menggali pasir. Setelah seharian dia menggali pasir yang begitu banyak, dia temukan di dalam pasir yang basah itu. Istrinya tersungkur, anaknya tersungkur dalam keadaan berpelukan, semuanya sudah tidak bernyawa. Beruntung Allah ambil hartanya, Allah ambil keluarganya yang paling dia cintai. Beruntung tidak dalam waktu yang lama, dalam waktu yang sangat dekat. Apa yang dia katakan? Hasbi Allah, raditu billah, raditu billah. Dalam keadaan menitikkan air mata, dan ini rahmat dari Allah. Sebagaimana Nabi juga menangis ketika menggendong bayinya, cucunya yang meninggal, dan beliau menitikkan air mata. Tetapi ucapannya, raditu billah, aku ridho dengan ketetapan Allah. Aku ridho dengan musibah yang Allah berikan. Kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya. Siapa yang bisa membayangkan itu sekaligus terjadi dalam kehidupan kita? Orang yang paling kita cintai, yang membuat hati kita sejuk ketika kita kembali dari penatnya pekerjaan kita. Anak-anak yang masih kecil, semuanya diambil sekaligus. Bukan 1 orang, semuanya. Setelah Allah mengambil semua harta kita, dia mengatakan raditu billah. Tidak lama kemudian, dia menjadi sebatang kara dan dia pergi dari tempat itu. Dia nggak kuat tinggal di situ. Di tengah perjalanan dia temukan untanya yang tadi hilang. Dia lihat untanya. 1 di antara sekian banyak untanya yang hilang. Dia temukan lagi. Dia kejar unta itu. Setelah dia mendapatkan unta itu, dia naik ke atas unta itu. Dia kendarai unta itu untuk melakukan perjalanannya. Tapi unta itu kemudian mengamuk dan menjatuhkannya. Ketika dia jatuh, dia terinjak dengan kaki unta itu. Matanya menjadi buta dan kakinya menjadi lumpuh. Allah ambil kesehatannya. Beruntun hartanya, keluarganya, fisiknya, kesehatannya, semuanya Allah ambil. Dalam keadaan buta, dia meraba-raba, dia tidak bisa berjalan karena dia lumpuh dan buta. Dia menangis di tengah padang pasir dan unta itu tidak tahu kemana keberadaannya. Dia katakan, raditu billah. Pokoknya saya ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih baik daripada hamba yang seperti ini? Lalu dia berteriak memanggil, hal min mughith, hal min mughith. Adakah yang bisa menolong saya? Adakah yang bisa menolong saya di tengah padang pasir? Tiba-tiba lewatlah seorang musafir melihat orang buta dan lumpuh yang sedang merangkak di padang pasir, lalu dibawalah ke kota Baghdad bertemu dengan raja khalifah kaum muslimin di sana. Ini terjadi setelah masa Rasul. Khalifah mendengar cerita orang yang sama ini. Khalifah menangis. Semua orang yang mendengar menangis. Kemudian dia menjadi seorang ahli ibadah, ulama, dan bekerja di masjid yang ada di istana raja, dan menghabiskan hidupnya sebatang kara, dan dia mengatakan raditu billah, raditu billah. Di akhir hayatnya datang malaikat kepadanya ketika dia sakaratul maut. Malaikat itu bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, bagaimana kehidupanmu di dunia? Dia bilang, nikmat sekali kehidupan saya di dunia. Apakah kamu pernah kecewa kepada Allah? Kalla, sama sekali saya tidak pernah kecewa kepada Allah. Bagaimana dengan ketika Allah mengambil hartamu? Allah telah memberikan yang lebih banyak daripada apa yang Allah ambil. Bagaimana dengan ketika Allah mengambil keluargamu? Saya yakin Allah akan mempertemukan lagi saya dengan mereka nanti di akhirat. Bagaimana ketika Allah mengambil fisikmu, kakimu dan matamu? Itu lebih baik daripada saya gunakan untuk bermaksiat.
Saya tidak pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah dia dengan ucapan walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang lebih baik daripada hamba yang ridho kepada Allah? Tidaklah seseorang ridho kepada Allah kecuali dia yakin dan sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal Allah dan tidak yakin kepada Allah pasti akan banyak menuduh Allah, menuntut Allah, marah kepada Allah. Dia tinggalkan Allah, seolah-olah ketika dia tinggalkan Allah, Allah akan rugi. Wallahu ghaniyun hamid, ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh kepada alam semesta, Allah tidak butuh kepada kita. Sampai para ulama mengatakan, seandainya seluruh makhluk berkumpul lalu mereka taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kebesaran Allah walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke lautan. Tidak menambah. Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan hambanya. Dan kalau semuanya berkumpul untuk bermaksiat kepada Allah, jin dan manusia, itu pun tidak akan mengurangi kebesaran Allah walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke lautan. Allah tidak rugi dengan maksiat hambanya. Lalu kenapa kita berpikir, saya marah kepada Allah, sehingga saya tidak mau lagi datang ke rumah Allah? Apakah itu akan menyulitkan Allah? Ma'adzallah, yang rugi adalah orang itu sendiri. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Nanti dia akan melihat kerugiannya. Jadi tidak ada jalan bagi orang yang mengenal dan tahu yakin kepada Allah selain dia ridho, sehingga Allah SWT akan menggantinya dengan yang lebih baik. Musibah. Dan yang luar biasa, ketika Allah memberikan musibah, justru Allah memberikan berita gembira di sisi yang lain. Apa berita gembiranya? Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ini unik sekali. Allah kasih musibah, lalu Allah beri berita gembira. Wa basyiris sabirin. Apakah kita mau menunggu berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang kena musibah? Kita rela agar Allah memberikan apa yang Allah janjikan berupa berita gembira kepada kita. Apa berita gembira bagi orang yang sabar? Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi kita ini milik Allah. Kenapa kita protes? Bukankah kita milik Allah? Harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah. Dunia ini seperti satu musim. Awalnya menanam, akhirnya kemudian memanen, setelah itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Itulah sunnatullah dalam kehidupan dunia. Tidak ada orang yang dalam keadaan nikmat terus menerus. Yakinlah dan bersiap-siaplah, hidup kita itu nggak flat. Hidup kita itu fluktuatif. Kalau sekarang kita merasakan nikmatnya hidup, yakinlah suatu saat Allah akan menguji kita, itu pasti. Siap atau tidak, Allah pasti akan menguji kita. Tidak ada keluarga yang selamanya sakinah, mawaddah, warahmah. Saya pernah merasakan keluarga saya yang sakinah, mawaddah, warahmah selama 8 tahun. Sampai istri saya mengatakan, kenapa kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan begini sunnatullah. Kami merasakan kehidupan yang sakinah. Sakinah itu flat. Tidak ada masalah yang berarti dalam kehidupan rumah tangga kami selama 8 tahun. Sampai akhirnya istri saya mengatakan, bukan seperti ini sunnatullah. Bukan seperti ini sunnatullah. Allah tidak memperlakukan hambanya seperti ini. Pasti akan ada ujian. Sehingga dia mulai bersiap-siap. Udah 8 tahun kita hidup nikmat. Saya khawatir tidak lama lagi Allah akan menguji kita. Lalu datanglah ujian itu. Wa basyiris sabirin. Lalu Allah beri berita gembira kepada orang yang sabar. Berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa berita gembiranya? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, siapa di antara kalian yang bersabar sejak hentakan yang pertama, musibah ketika awal datang kalian bersabar, aku tidak akan rela memberikan kalian balasan selain surga. Aku nggak rela memberikan balasan kepada orang yang sabar selain Jannatul Firdaus. Itulah balasan bagi orang yang sabar. Relakah kalian aku berikan jannah dengan cara kalian bersabar dalam musibah ya ibadi? Hadis qudsi. Allah tidak rela membahas orang yang terkena musibah yang sabar dari awal.
Karena kata Nabi, innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang benar itu adalah ketika hentakan yang pertama, bukan belakangan. Belakangan itu sadar. Ketika kita diuji, di hari pertama kita mendapatkan ujian, kita bertahan, lalu kita katakan, fa inna lillah, kita ini milik Allah. Suami saya milik Allah, istri saya milik Allah, anak saya milik Allah, harta saya milik Allah, dan saya bahkan milik Allah. Tangan saya, kaki saya, mata saya, telinga saya, semuanya milik Allah. Dan Allah bebas mengambilnya kapanpun yang Allah inginkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pasti semuanya akan kembali kepada Allah. Baik secara bertahap atau sekaligus, semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketika hari pertama dia kena musibah mengatakan itu, Allah nggak rela membalasnya kecuali dengan jannatul firdaus. Wabashiris sabirin. Ini balasan Allah bagi orang yang ridho dalam musibah. Ada seorang ibu di zaman Rasul, ahli surga. Sudah sekian puluh tahun menikah, tidak punya anak. Akhirnya Allah karuniakan baginya satu-satunya anak yang dia tunggu dalam waktu yang lama. Sekarang Allah berikan dia anak yang sangat dia cintai karena semata wayang. Anak laki-laki, anak yang sangat lucu, anak yang sangat menyejukkan hati orang tuanya. Usia anak itu 1 tahun. Lagi lucu-lucunya, lagi sangat dicintai. Menjadi hiburan bagi keluarga yang sepi ini, yang sekian tahun tidak punya seorang anak pun, sekarang Allah berikan anak. Baru 1 tahun Allah berikan anak, kemudian Allah ambil lagi nikmat itu. Anak itu sakit. Panas tinggi. Suaminya sedang berada di luar rumah, bekerja. Ibu ini, hamba ini, perempuan yang soleh ini merawat anaknya, memberikan air, memberikan madu, memberikan kurma, kemudian dikompres kepalanya. Lalu ketika sore hari, dia lihat anaknya sudah tidak bernyawa, meninggal dunia. Baru 1 tahun Allah berikan nikmat sebentar saja, tidak lama. Lalu Allah mengambil kembali apa yang Allah berikan kepada hamba. 1 tahun saja. Ketika dia melihat anaknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tidak bernafas, apa ucapan yang pertama terdengar dari ibu ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah hamba yang ridho dalam musibah. Siapa yang mampu mengatakan alhamdulillah ketika anaknya meninggal dan anak semata wayang yang paling dia cintai, dan Allah berfirman kepada malaikat dalam hadis yang panjang. Allah bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa, ya malaikat yang mencabut nyawa, bagaimana engkau mencabut nyawa seorang hambaku? Apakah dia anak seorang hambaku? Kata malaikat, ya Allah, saya mencabut nyawa seorang bayi, anak dari hambamu yang salih. Allah bertanya dan Allah tahu jawabannya. Apakah bayi itu adalah anak satu-satunya yang dia miliki dan yang paling dia cintai? Kata malaikat, benar ya Allah, itu anak semata wayangnya dan yang paling dia cintai. Berapa lama dia sudah memiliki anak itu? Baru 1 tahun ya Allah. Lalu bagaimana engkau mendapati hambaku ketika tahu anaknya telah kembali kepadaku? Ya Allah, aku mendapati hambamu itu ketika dia tahu anaknya telah kembali kepadamu meninggal dunia. Dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai malaikat, kata Allah, siapkan satu istana. Siapkan satu istana untuk hambaku itu di dalam surga. Dan beri nama istana itu adalah Baitul Hamdi, istana terpuji, istana syukur kepada orang yang mampu mengatakan alhamdulillah di hari pertama, di saat pertama dia mengalami musibah. Itulah Ummu Sulaim. Kemudian dia meletakkan bayinya di tempat tidur. Dia selimutkan dengan kain seadanya yang dia miliki. Dia orang miskin. Suaminya pulang. Ketika suaminya pulang, suaminya bertanya tentang keadaan anaknya yang sakit sudah beberapa hari. Bagaimana keadaan anak kita? Perempuan ini mengatakan anak kita dalam keadaan yang sangat tenang. Dalam keadaan yang sangat tenang. Sehingga suaminya menjadi tenang. Dia pikir anaknya sudah mulai sembuh. Dan perempuan ini sebelum suaminya datang, dia berdandan untuk menyambut suaminya. Siapa perempuan yang soleha yang mampu berdandan di saat yang sama ketika dia sedang kena musibah? Bahkan seseorang perempuan yang biasa akan berhenti berdandan hanya gara-gara suaminya telah pulang. Hanya gara-gara suaminya telah pulang, dia tidak mau berdandan, dia ngambek.
Atau dia mungkin pernah sakit hati, suaminya salah bicara sedikit, dia tidak mau lagi berkhidmat dan berdandan untuk suaminya. Perempuan ini, Allah menguji, mengambil nikmat darinya yang baru diberikan 1 tahun, tapi sebelum suaminya pulang dia berdandan. Selesai berdandan dia masak. Ketika suaminya datang, dia katakan, anak kita dalam keadaan yang paling tenang. Lalu dia berikan makanan kepada suaminya. Dia berdiri tidak mau duduk ketika suaminya sedang makan. Apalagi engkau butuhkan, wahai suamiku? Bahkan malam itu dia melayani suaminya untuk hubungan suami istri. Siapa perempuan yang mampu melakukan ini kecuali karena ridho kepada Allah? Baru paginya dia katakan, wahai suamiku, kemarin sore anak kita telah meninggal dunia. Baru suaminya datang melihat anaknya. Pantesan kok semalaman gak nangis sama sekali. Barulah hari berikutnya anak itu dikubur sama suaminya. Perempuan ahli surga, ridho ketika Allah berikan musibah. Dan terjadi lagi di masa para tabi'in. Ada seorang laki-laki, kakek, lumpuh, buta, dan tidak ada yang berfungsi dari tubuhnya selain lisannya. Ketika ada seorang tabi'in lewat rumahnya, gubuk yang sangat sederhana, tabi'in ini mendengar ada seorang laki-laki di dalam gubuk itu berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka laki-laki ini meminta izin untuk masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk? Kata orang di dalam rumah itu. Silakan. Ketika dia masuk, dia lihat isi rumahnya kosong, tidak ada apa-apa. Bahkan laki tua tadi tidurnya di atas lantai yang terbuat dari tanah, bukan lantai marmer dan seterusnya. Tidak punya selimut. Dingin di musim dingin. Sebatang kara, nggak punya apapun. Tetapi lisannya selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min ibadihi tafdila. Segala puji bagi Allah yang memberikan saya nikmat yang tidak diberikan kepada banyak hambanya. Laki-laki tabi'in ini bertanya, ya Syekh, wahai bapak, nikmat apa yang Allah berikan kepada engkau yang engkau syukuri sebegitu besarnya? Sedangkan saya lihat keadaanmu seperti ini, tua, miskin, lumpuh, sebatang kara. Kata dia, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya sebagai seorang muslim itu adalah nikmat? Ya, itu nikmat. Maka coba perhatikan, banyak mana orang yang beriman dengan orang yang kufur kepada Allah? Kata laki-laki tabi'in, banyak orang yang kufur, banyak orang yang syirik ketimbang orang yang beriman. Berarti benar kata-kata saya, Allah telah memberi kepada saya nikmat yang tidak diberikan kepada banyak orang, kecuali sedikit sekali, yaitu nikmat iman. Berbahagialah ketika Allah mengambil nikmat yang lain dari kehidupan kita, selama Allah masih menjaga nikmat hidayah di dalam hati kita. Lebih banyak mana orang yang duduk dalam majelis ilmu untuk ngabuburit daripada orang yang berfoya-foya di jalan. Banyak orang yang di luar sana. Maka Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Ridho dengan musibah. Dan yang terakhir, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang ridho kepada Allah dan Rasul. Bukan ridho dengan nikmat, bukan ridho dengan musibah, tetapi dia ridho dengan Allah dan Rasulnya. Ridho dengan iman dan hidayah. Ridho dengan Islam dan syariah. Ridho dengan pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu. Ini derajat yang paling tinggi. Ridho yang tadi saya katakan, raditu billahi rabban, wa bil Islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini ridho yang paling tinggi. Ridho siapa ini? Ridhonya kaum Ansar. Ketika kaum Ansar dalam perang Hunain yang saya pernah cerita, yang selama ini mereka berjihad, berjuang membela Rasulullah SAW, selesai perang Hunain, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Tetapi luar biasanya, saat itu Rasulullah membagikan ghanimah sebagian besarnya kepada orang-orang Makkah, dan orang Ansar hampir tidak dapat apa-apa. Padahal orang Ansar yang membela Rasul dari awal beliau hijrah, dari awal Islam itu eksis di Madinah. Mereka berkorban dengan harta mereka, nyawa mereka, dengan diri mereka, dengan apapun yang mereka miliki. Tapi ketika Islam sudah berjaya, mengalahkan musuh-musuhnya dan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, keuntungan itu dibagikan kepada orang-orang Makkah. Mulailah orang-orang Ansar yang muda. Kalau yang tua itu sudah bijaksana, sakinah. Mereka sudah tenang, bisa menyikapi masalah ini dengan cara yang syar'i. Yang muda-muda, syababul Ansar, anak muda Ansar, protes. Mereka mengatakan, semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Anak muda mengatakan, semoga Allah ghafarallahu li rasulih, semoga Allah mengampuni dosa Rasulullah SAW. Yang tua-tuanya bertanya, fama dzambuh, apa dosanya wahai anak muda? Mereka mengatakan,
Dulu kita berjuang bersama beliau. Kita berikan apa yang kita miliki. Kita berkorban dengan apa yang kita miliki untuk Rasulullah. Ketika pengorbanan kita sudah berbuah hasil, Rasulullah lupa kepada kita. Semua hasilnya diserahkan kepada orang-orang Makkah. Satu orang Makkah mendapatkan 200-300 ekor unta. Sedangkan orang Ansar hampir tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan domba pun tidak. Semoga Allah mengampuni Rasulullah, kata mereka. Ucapan ini terdengar ke Rasulullah. Rasulullah mengumpulkan orang-orang Ansar. Ya ma'asyarul Ansar, bukankah dulu kalian orang yang tersesat, lalu Allah memberi kalian hidayah melalui aku? Mereka mengatakan, ya Rasulullah. Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dan menjanjikan surga untuk kalian melalui aku? Kata mereka, ya Rasulullah. Bukankah dulu kalian dalam keadaan berpecah belah, bermusuhan, saling membunuh, sehingga yang hidup dan yang mati di antara kalian sama-sama masuk neraka, lalu Allah mempersaudarakan kalian melalui aku? Kata mereka, ya Rasulullah. Bukankah dulu kalian menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan kalian, lalu Allah menyelamatkan kalian dari kejahilian itu menjadi orang-orang yang mulia, dikenal oleh bangsa Arab melalui aku? Kata mereka, ya Rasulullah. Wahai ma'asyar Ansar, jawab aku ya ma'asyar Ansar. Wahai orang Ansar, jawab aku, kata Rasulullah. Rasulullah menangis, jawab aku wahai orang Ansar. Kata mereka, dengan apa kami harus menjawabnya ya Rasulullah? Semua yang engkau katakan itu benar. Jawab aku wahai orang Ansar, jawab aku dan katakan, bukankah dulu kami berkorban untukmu dengan harta kami ya Rasulullah? Tidak ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya pengorbanan kami dengan hidayah yang dibandingkan hidayah yang Allah berikan. Pengorbanan kami sedikit dan itu untuk Allah dan Rasulnya. Mereka tidak berani menjawab dengan jawaban yang sama. Jawab aku ya ma'asyar Ansar, kata Nabi. Dengan apa ya Rasulullah? Katakan, bukankah dulu kami yang menerima engkau ketika engkau diusir oleh kaummu? Ya Rasulullah, kalau tidak kami terima, engkau diterima oleh makhluk Allah yang lain. Allah punya banyak hamba-hambanya yang lebih soleh dari kami. Bukan kami yang menerima engkau, tetapi Allah yang menerima kami ya Rasulullah. Jawab aku wahai ma'asyar Ansar, dengan apa kami menjawab ya Rasulullah? Tidakkah kalian mengatakan, bukankah dulu engkau dalam keadaan sendiri kami berikan sahabat-sahabat yang setia untuk melindungimu dengan nyawa kami ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukan kami yang melindungimu, tetapi Allah yang melindungimu. Dan Allah juga melindungi kami. Wahai kaum Ansar, kata Nabi, ridhokah kalian? Relakah kalian jika orang-orang Mekah itu kembali ke negerinya dengan membawa sampah-sampah dunia, sedangkan kalian kembali ke kota kalian dengan membawa Allah dan Rasul? Mereka semuanya mengatakan, radina billahi wa rasulih. Kami ridho dengan Allah dan Rasul. Inilah puncaknya ridho. Sehingga Nabi mengatakan, Allahumma firlil Ansar. Ya Allah, ampunilah orang Ansar. Allahumma arham Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang Ansar. Ya Allah, tempat kembali saya adalah tempat kembalinya orang Ansar. Artinya, saya hidup bersama Ansar, saya mati bersama Ansar. Sehingga Nabi kembali ke Madinah dan tidak menetap di kota Mekah. Ridho kepada Allah dan Rasul. Tidakkah kita ridho ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita sebagai orang yang berhijrah dengan nikmatnya? Lalu apalagi yang kita protes dari Allah? Kenapa kita tega mengatakan, ya Allah, saya sudah berhijrah. Kenapa rezeki saya masih sempit setelah saya berhijrah meninggalkan rezeki yang haram? Coba kita tanya, bukankah hijrah itu nikmat yang Allah berikan kepada kita? Lalu kenapa kita menuntut Allah setelah Allah memberikan nikmat yang lebih besar daripada rezeki kepada kita? Ya Allah, saya sudah tahajud. Kenapa rezeki saya masih susah? Bukankah orang yang tahajud itu dimudahkan rezekinya? Siapa yang telah memberikan nikmat hidayah sehingga kita bisa tahajud? Bukankah tahajud itu nikmat yang lebih besar daripada uang? Kita berzikir, zikir itu lebih besar daripada segalanya di dunia. Kata Nabi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang telah memudahkan lisan kita berzikir? Siapa yang telah memudahkan kaki kita melangkah ke rumah Allah? Siapa yang telah mengaitkan hati kita untuk saling mencintai karena Allah dalam halaqah ilmu seperti ini? Siapa yang telah menguatkan hati kita untuk hijrah dan meninggalkan masa jahiliyah kita? Bukankah itu nikmat yang besar dari Allah? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Bukankah Allah mengampuni dosa kita sekarang dengan amal-amal kita yang sederhana ini? Itu nikmat dari Allah. Kenapa kita masih mengatakan apa lagi yang kurang dari saya sementara engkau belum memberikan apa-apa? Na'udzubillahi min dzalik. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka sekali mendebat Allah. Yujadilu fillah, mendebat Allah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang jelas. Ikhwan sekalian, belajar ridho kepada Allah.
Ridho dengan rezeki yang sedikit, sehingga Allah ridho dengan amal kita yang sedikit. Ridho dengan musibah, sehingga Allah memberi kita berita gembira karena kesabaran kita. Dan yang terakhir, ridho kepada Allah dan Rasul dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan Al-Islam dan Syariah, dengan hidayah dan jannah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita nanti di akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, hati yang selalu ridho kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kamilah hamba-Mu yang fakir berada di pintu rumah-Mu, ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang miskin berada di pintu rumah-Mu, ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang banyak dosa dan rendah berada di pintu rumah-Mu, ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang hina dan kini berada di pintu rumah-Mu, ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang durhaka dan sekarang berada di pintu rumah-Mu, ya Allah. Kamilah hamba-Mu yang lemah dan berada di pintu rumah-Mu, ya Allah. Tidaklah kami berada di pintu rumah-Mu ini kecuali karena kami tahu tidak ada tempat bagi kami untuk lari dan kembali kecuali kepada Engkau saja, ya Allah. Jika Engkau menolak kehadiran kami di rumah-Mu, maka siapa lagi yang akan menerima kedatangan kami selain Engkau, ya Allah. Jika Engkau menolak kami datang dengan membawa dosa-dosa yang banyak agar Engkau mengampuni dosa kami, maka siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kami selain Engkau, ya Allah. Jika Engkau menolak kedatangan kami yang mengharapkan rahmat-Mu, sedangkan kami orang yang fakir sangat membutuhkan rahmat itu dari-Mu, siapa yang bisa menyayangi kami seperti kasih sayang-Mu selain Engkau, ya Allah. Jika Engkau menolak kedatangan kami untuk hijrah dan memperbaiki diri dan memohon bimbingan dari-Mu, ya Allah, lalu siapa yang dapat membimbing kami setelah Engkau, ya Allah? Ya Arhamar Rahimin, jangan Engkau tutup pintu rahmat-Mu di dalam rumah-Mu yang mulia ini, ya Allah. Janganlah Engkau tutup pintu taubat-Mu bagi kami, ya Allah. Maafkanlah kekurangan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu menghargai pemberian-Mu sekecil apapun, dan ridholah dengan sekecil apapun amal kami yang banyak kekurangan, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah atas kekurangan dan kelemahan kami. Maafkanlah atas kealpaan dan kesilapan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ayah ibu kami. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami yang mungkin sebagian mereka tidak sempat berhijrah, tidak sempat menikmati hidayah seperti yang kami nikmati, ya Allah. Mereka kembali kepadamu dalam keadaan banyak kekurangan dan belum sempurna. Maafkanlah kekurangan dan kesalahan mereka. Jadikanlah kami anak yang salih, yang dengan doa-doa anak yang salih itu Engkau ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan wajah-Mu dari kami di dunia, dan jangan juga Engkau palingkan wajah-Mu dari kami di akhirat, ya Allah. Karena ketika Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami, jadilah kami hamba yang terlunta-lunta, yang tidak mendapatkan kebaikan dari siapapun selain Engkau, ya Allah. Ya Rahman Rahim, nas'aluka rahmataka wa nas'aluka ijabataka, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhwati fillah, mari kita dawamkan untuk hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini setiap minggu, Senin, Rabu, Jumat, dan seterusnya. Dan ajak lebih banyak lagi saudara-saudara kita untuk mendapatkan nikmat yang telah kita dapatkan ini. Jangan kita menjadi orang yang kikir dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak sebanyak-banyaknya dan bersabarlah ketika kita mengajak mereka. Semoga Allah memberi kita hidayah dan juga kepada orang-orang yang kita cintai sekali kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.